Pernah kepikiran nggak sih pas Anda lagi ngetik atau mungkin lagi scrolling medsos, nonton video gitu ya, apa sih yang sebetulnya kerja di dalam perangkat di dalam mesin kecil itu? Gimana ceritanya data-data itu bisa nongol, bisa disimpan? Nah, di Deep Drive kita kali ini, kita coba bongkar yuk dasar-dasar cara kerja komputer sama ponsel. Ini kita pakai materi informatika kelas 8 yang Anda bawa nih. Misi kita, biar paham komponen inti sistem komputer itu apa aja, terus gimana data dikelola di dalamnya, biar nggak kayak kotak ajaib aja gitu. Siap ya? Mari kita mulai. Yap, tepat sekali. Kita coba intip sedikit ya, mekanisme dasar di balik layarnya. Jadi ini bukan cuma daftar komponen aja, tapi lebih ke gimana semua itu kerja bareng. Sebenarnya, kerangkanya itu cukup elegan loh. Oke, nah materi ini langsung bagi jadi 3 elemen kunci nih. Perangkat keras atau hardware, terus perangkat lunak atau software, dan kita sendiri sebagai pengguna, brainware. Kenapa sih dipisah gitu? Penting ya pemisahan ini? Nah, justru ini dia inti fleksibilitas komputer zaman sekarang. Hardware itu kan fisiknya ya, badannya lah. Terus software itu instruksinya, pikirannya gitu, yang bisa kita gonta-ganti. Dan brainware, ya Anda itu sebagai sutradaranya. Pemisahan ini yang bikin satu hardware bisa dipakai buat macem-macem tugas, tinggal ganti softwarenya aja. Coba deh kita fokus ke hardware dulu ya, bagian yang bisa kita pegang. Oke, hardware. Ini kan banyak banget ya jenisnya. Yang paling dasar, yang paling penting, itu apa aja sih? Kalau secara garis besar ya, ada 4 kelompok utama. Pertama, itu kayak indranya komputer. Perangkat input, ini cara Anda ngasih tahu komputer mau ngapain. Bisa lewat ketikan keyboard, gerakan mouse, sentuhan di layar, suara lewat mic, atau gambar dari scanner. Macam-macam pokoknya. Terus, ada otaknya. Unit pemproses sentral, CPU. Nah, di sini semua perhitungan, semua logika terjadi. Tentunya didukung sama motherboard sebagai rangka penghubungnya, sama memori atau RAM sebagai meja kerja sementara. Tunggu dulu. Kalau RAM itu meja kerja sementara, kenapa kita masih perlu storage, penyimpanan permanen? Kenapa nggak semua ditaruh di RAM aja kalau emang cepat? Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi, RAM itu memang super cepat, tapi sifatnya volatil. Artinya, kalau listrik mati, ya datanya hilang. Kayak Anda nggak mungkin kan ninggalin semua dokumen penting di meja kerja semalaman gitu aja. Makanya perlu perangkat penyimpanan atau storage, misalnya hard disk, HDD, atau solid state drive, SSD. Itu kayak lemari arsip buat data jangka panjang, aman walau perangkatnya mati. Oh, oke, masuk akal. Dan soal SSD lebih cepat dari HDD, itu fakta menarik banget di materi ini. Kecepatan baca tulisnya beda jauh ya. SSD bisa 50-250 Mbps, kalau HDD cuma 0,1-1,7 Mbps. Wah, pantesan ya komputer baru rasanya ngebut banget. Betul. Perbedaan itu terasa banget loh di penggunaan sehari-hari. Nah, terakhir dari hardware, itu ada perangkat output. Ini cara komputer ngomong balik ke kita. Nampilin hasil kerjanya lewat monitor, suara dari speaker, atau ya cetakan dari printer. Sip. Jadi hardware itu kayak tubuh utuh ya. Ada indera, otak, memori kerja, tempat arsip, sama cara komunikasinya. Terus kalau software gimana? Itu ruhnya, gitu. Bisa dibilang gitu ya. Software itu ya instruksi-instruksi yang bikin hardware jadi hidup. Ada 3 lapisan utama nih. Yang paling dasar itu sistem operasi atau OS. Kayak Windows, Mac OS, Android, iOS. Dia ini manajer utamanya, ngatur semua sumber daya, mastiin hardware sama software lain bisa jalan bareng. Wah, kerja keras juga ya OS ini, di balik layar gitu. Sering nggak kelihatan tapi penting banget berarti. Penting banget. Nah, di atas OS baru ada perangkat lunak aplikasi. Ini program yang Anda pakai langsung buat tugas-tugas spesifik. Misalnya browser buat internet, aplikasi chat, pengolah kata, game, wah banyak banget jenisnya. Terus ada lagi perangkat lunak pemrograman. Itu alat buat para developer bikin software baru lagi, kayak Python, Java, gitu-gitu. Paham. Jadi hardware itu
badannya, software instruksinya, terus kita brainware yang ngarahin. Nah ini nih, dengan data dan program sebanyak itu, gimana caranya komputer bisa tahu persis harus simpan di mana atau nyari file A itu di mana gitu, dengan cepat. Materinya nyinggung soal pengelamatan memori. Nah, ini dia kuncinya. Biar komputer nggak nyasar di lautan datanya sendiri. Jadi setiap lokasi kecil di memori, baik itu RAM atau storage, itu punya alamat unik. Kayak nomor rumah lah. Atau mungkin lebih pasnya, kayak kode pos tapi super detail. Ini yang bikin CPU bisa ngambil atau nyimpen data dengan presisi dan cepet banget. Nah, sistem bilangan heksadesimal yang basis 16 itu, yang pakai angka 09 sama huruf A sampai F, itu sering dipakai. Kenapa? Soalnya bisa nulis alamat yang panjang itu jadi lebih ringkas, lebih efisien. Oke, jadi intinya nih ya, dari obrolan kita, sistem komputer itu kayak orkestra gitu ya. Perlu kerjasama yang pas antara pemainnya, hardware, terus partitur musiknya, software, sama konduktornya, yaitu kita, Anda sebagai brainware. Data masuk, diolah, disimpan pakai alamat yang jelas, terus baru ditampilin hasilnya. Gitu kan? Betul sekali. Paham dasar-dasarnya ini tuh bukan cuma soal teknis aja loh. Tapi ini bantu Anda jadi pengguna yang lebih cerdas. Jadi lebih ngerti kalau ada masalah, atau pas mau milih perangkat baru. Jadi nggak sekedar ngelihatnya sebagai kotak ajaib lagi. Setuju banget. Semoga ya deep dive singkat kita ini bikin Anda jadi lebih akrab lah sama cara kerja perangkat yang dipakai tiap hari. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini sebentar. Kita udah bahas hardware, software, alamat memori yang pakai heksadesimal segala. Tapi pernah kepikiran nggak di level yang paling dasar banget, sebelum jadi alamat atau instruksi, gimana sih sebenarnya informasi itu? Mau itu teks, gambar, atau suara, diwujudkan jadi sinyal listrik di dalam sirkuit elektronik. Nah, itu sesuatu yang menarik buat Anda telusuri lebih lanjut.